dirawat di rumah sakit sejak 7 Mei, berpindah rumah sakit dari RSPI Bintaro. Persis sebulan, tanggal 7 Juni kita pindahkan ke RSPAD. Pertama kali masuk, Ibu Rima terkena infeksi dari luka di bagian belakang, di bagian punggung belakang. Nah, infeksi tersebut membuat ibu demam tinggi. Lalu kita bawa ke rumah sakit, langsung ke ICU. Di sana dirawat kira-kira 2 minggu. Lalu ternyata ada infeksi lain yang istilahnya merembet dari infeksi yang pertama, yaitu parunya mulai terendam air, harus disedot. Lalu dari situ berturut-turut akhirnya menjalar ke ginjal. Nah, mungkin karena obat. Ya. Obat terlalu banyak. Menurut saya kalau kita rasa ginjal itu memang suatu hal yang memang kalau pasien itu sudah lama di rumah sakit, minum obat, lama-lama efeknya mungkin ke ginjal. Dan dari situ ibu harus dilakukan cuci darah atau HD. Dan selama di RSPAD ini sudah dilakukan 7 kali. Hasilnya memang membuat ibu stabil, tapi kadang memang usia yang membuat ibu itu seperti berjuang gitu. Jadi stabil, tapi kadang-kadang juga drop. Sempat di mana ibu bisa merespon dengan baik, artinya mendengar, memberikan bisa berbicara balik ya, terbatas tentunya. Yeah. Tapi sampai terakhir itu saya melihat tetap ada respon dari ibu ketika kita ngomong sesuatu. Walaupun bergumam ya, tapi merespon. Atau dari tangannya ya. Yeah. Dari tangannya kadang-kadang bergerak. Ya itu ya makin lama makin minim. Karena beberapa kali ibu itu drop, tapi akhirnya bisa stabil kembali. Fighter drop ya, lagi. mama itu fighter. Mama seorang fighter, dia udah dibuktikan dari waktu itu sempat terkena kanker dan tumor ya, dan dikategorikan cancer survivor. Saya menemani ibu sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Saya berada di sisi ibu. Saya sempat ngobrol, saya sempat minta maaf, saya sempat bilang kalau memang sudah tidak kuat atau mama merasa sakit, kita semua sudah ikhlas ya, kita semua berlapang dada kalau ini yang terbaik buat mama. Begitu selesai bicara, saya berencana pindah ruangan. Baru saya pindah ruangan, tiba-tiba dokter lari ke ruangan ibu saya. Karena kalau di ICU itu kan semuanya dimonitor. Jadi ketika saya mau pindah, sepertinya ibu drop. Dokter langsung lari, perawat lari, bilang ke saya, ibu gagal jantung. Akhirnya dilakukan pertolongan pertama. Di situ saya tetap saya merasa bahwa memang sebaiknya ibu sudah saatnya untuk pergi. Saya mungkin terlihat tegar. Saya harus tegar karena memang saya rasa memang itu yang ibu saya mau. Kita semua sudah mengikhlaskan, kita semua harus tegar. Dan saya khususnya, saya dan istri percaya kehidupan yang di sana itu jauh lebih baik daripada di sini. Dan Tuhan lebih sayang ibu ketimbang kita yang masih di sini. Jadi saya insya Allah saya yakin dengan amal baiknya ibu, insya Allah diterima di sisi Tuhan, diterima di tempat terbaik. Untuk kepastian makam kapan akan dimakamkan itu belum ada besok kesepakatan. Ya?
Kemungkinan besar besok akan dipastikan, menunggu adik saya yang memang lagi bekerja di Jerman, lagi cari tiket untuk pulang. Jadi kemungkinan besar hari Minggu. Jadi hari Pemakamannya Minggu hari Minggu di Tanah Kusir, tapi belum tahu jamnya. Mohon bersabar, nanti pasti akan ada informasi dari pihak keluarga. Kalau untuk proses dari sekarang sampai nanti pemakaman, tentunya tentunya karena ibu saya Kristen, akan ada beberapa ibadah atau misa dari gerejanya atau dari saudara-saudaranya, dan itu akan dilakukan terus-menerus setiap hari. Dan di hari Minggu itu akan ada ibadah tutup peti jenazah. Ya, kita belum tahu jamnya. Di ruang Kamboja. Di ruangan ini, di ruangan RSPAD, ruang Kamboja. Ya. Kami sekeluarga mohon dimaafkan, dibuka pintu maaf sebesar-besarnya buat ibu saya. Kalau selama hidupnya pernah berbuat salah, selama hidupnya pernah ada kekurangan, kami mohon maaf atas nama keluarga. Mohon doanya supaya ibu diberikan kelapangan, kemudahan, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, jadi memang rencananya tadinya ditaruh ditaruh di atas almarhum Bapak Franz. Tapi karena memang sudah menumpuk 3, jadi itu di bawahnya sudah ada bapak ibunya almarhum Bapak Franz, tidak bisa yang keempat gitu. Jadi sepertinya akan dikuburkan di atas ibunya Mama yang lokasinya tidak jauh dari situ. Perjalanan cinta mereka ya itu sebenarnya saya selalu sering dengar, bukan dari mereka tapi dari teman-temannya mereka. Ya, kalau cita-cita khusus dari dia mungkin kita belum sempat dengar ya. Tapi kalau saya lihat dengar dari teman-teman, sahabat-sahabat Mama, Mama itu adalah orang yang sangat baik. Gak neko-neko lah. Dia itu sering menolong orang, membantu orang. Yang pasti ketika saya syuting di Belanda di restorannya Franz, tapi pada waktu itu mereka belum baru mulai pacaran. Setelah itu saya sampai di Indonesia, ketemu sama Rima bilang cerita sama Sofan, Van, aku ketemu loh pacar gue gini, apaan? Oh, sombong gitu, nggak bisa bahasa Indonesia katanya gitu. Padahal dia memang tidak bisa bahasa Indonesia gitu. Tapi yang cuma bercanda. Akhirnya kita jadi akrab gitu dengan Franz gitu. Luar biasa sekali, humble ya, dimana dia ramah sama semua gitu loh. Tidak pernah merasa bahwa ini gue nih Rima Melati, itu tidak ada. Dan kita tahu bagaimana ketika dia sedang top-topnya ya, jadi Pragawati itu kan luar biasa ya, dengan badannya yang luar biasa bagus, kakinya luar biasa bagus. Rasanya kok kayaknya kalau saya melihat foto atau video dia yang dulu rasanya sedih banget gitu loh. Sedih banget gitu loh. Jadi kayak kehilangan banget.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.